MUI Kabupaten Malang yang sangat kami hormati, dan juga kepada para ulama yang hadir, para undangan khususnya dari kepolisian, Bapak Imam, kemudian dari Kemenang kecamatan ada Bapak Sukaiti, kemudian dari kecamatan tadi ada Bu Hani, ya. Dan juga yang lain-lain yang hadir, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Di saya ada dua muslimat juga, ya. Jadi muslimat sudah berada di bawah MUI, ya. Alhamdulillah, ya. Bapak-bapak dan adik sekalian, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah atas nikmat rahmatnya. Salawatullah wassalamuhu, semoga dan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dan sekalian, barangkali di antara bapak bertanya-tanya sambutan itu, ya, mestinya ketua umum Dewan Pimpinan Daerah Kecamatan Kalipari, ketua umumnya Pak Haji Muhtadi. Saya ini wakil, ya, dadakan. Kenapa beliau menunjuk saya sebagai wakil? Karena mungkin dianggap saya ini kan dulu mantan ketua MUI-nya. Jadi mulai awal MUI ada kecamatan itu ketuanya saya sampai 3 periode insya Allah. Dulu pada waktu itu bupatinya Pak Rubianto, kemudian ganti tadi sampai saya mengalami tiga bupati, ya, Pak Rubianto dan Pak Sudut, kemudian Pak Rendra yang pertama, dan hampir yang kedua baru diganti oleh Pak Muhtadi. Dan ini masa khidmatnya sudah habis 1 periode, sehingga menurut beliau mungkin saya diangkat seiring dia MUI Nopo ini gitu. Jadi ini sebagai jawaban mungkin dari hadirin. Biasanya ada forum MUI nggak pernah ada saya, sekarang kok tiba-tiba muncul mewakili ketua. Hadirin sekalian, saya mewakili ketua umum pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian atas undangan kami. Kemudian yang kedua, mungkin dari rekan-rekan MUI dan keluarga besar dari Kementerian Agama Kecamatan Kalipari, ya, sebagai panitia, dan beliau ini sebagai ketua panitianya menarik. Karena perintah anak buah kan berdua, ya. Itu terima kasih, ya, kami ucapkan atas bantuannya, dan juga bila mana dalam mempersiapkan segala sesuatunya dan kekurangan, saya mewakili rekan-rekan panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di samping itu, saya mengingatkan bahwa seingat saya awal ketua MUI se-Indonesia pernah dikumpulkan. Saya jadi ketua kecamatan dulu, ketua kabupatennya Al-Mukarram Bapak Haji Mahmud Subaidi, kemudian wilayah itu Al-Mukarram Romo Haji Masduki Mahmud, kemudian ketua pusatnya Al-Mukarram Romo Haji Sa'al Mahmud, dan sekaligus waktu itu memang dari Rohis Am menjadi ketua umum MUI, kemudian Rohis Suriah FBJ dari EPW, ya, pengurus wilayah menjadi ketua umum wilayah, ya, kemudian kabupaten gitu, ya, bagian dari bukan Rohis Suriahnya tapi termasuk pengurus kabupaten menjadi ketua kabupaten. Kemudian kebetulan dulu di kecamatan juga dipilih yang Rohis Suriah, ya. Sehingga kami, ya, walaupun tidak memenuhi syarat katut sampai 3 periode itu jadi ketua pengurus. Dan di dalam perjalanan kepengurusan MUI, ya, seingat saya MUI itu organisasi yang dilegalkan oleh hukum, jadi punya dasar kekuatan hukum di Indonesia. Kemudian statusnya
MUI itu organisasi yang tidak punya bawahan, ya, jadi nggak punya anggota, jadi ya pengurusnya itu. Kemudian level teman-teman memang berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu punya atasan, punya bawahan. Artinya atasan begini, kalau beliaunya, kalau di Nahdlatul Ulama itu di atasnya punya para walinya, jadi yang selalu mendukung organisasi Nahdlatul Ulama, sehingga seperti itu. Kemudian bawahannya ya anggota NU, kalau di Indonesia itu jumlahnya terbesar. Tapi MUI itu punya wali, tapi wali kota ya, murid sejarah seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar dominan, dan orangnya ya karena ketua majelis ulama ya benar-benar harus ulama. Kalau di awal dulu peralihan dari Majelis Ulama Indonesia, seingat saya itu dulu lebih banyak dipegang oleh organisasi Muhammadiyah waktu itu. Kemudian ada perombakan besar sehingga strukturnya mulai pusat sampai ke kecamatan itu dipegang oleh ulama-ulama NU saat itu. Jadi seperti itu, dari mulai Rois Amnya Mbah Yai Syah Mahfud pusat, kemudian Mbah Yai Mas Duki Mahfud wilayah, kabupaten sampai kecamatan. Jadi sejak itu maka ya yang terjadi, warga kita akan lebih mendukung, karena memang warga kita warga Nahdlatul Ulama yang terbesar, sehingga dukungan terhadap MUI lebih besar. Jadi waktu itu seperti itu. Walaupun MUI memang ya bukan milik NU, bukan milik Muhammadiyah, milik semuanya. Jadi ulama yang ada di Indonesia, tapi yang jelas yang dilegalkan oleh organisasi-organisasi yang ada yang diakui. Itu sehingga nanti kalau kita memilih ketua ya kita kembalikan ke rumah awalnya, ya, bahwa rencana para ulama dulu mengembalikan MUI menjadi sebuah lembaga yang benar-benar dipimpin oleh seorang ulama, ya, yang ulamanya tentu diakui selevel kepemimpinannya. Kalau di kecamatan ya paling tidak level ulama sekelas kecamatan dan diakui keulamaannya oleh tokoh-tokoh ulama kecamatan. Karena menurut saya begini, simbol ulama itu ya simbolnya harimau, seperti ketua di Kabupaten Malang. Harimau itu harus punya dua, satu taring, yang kedua cakar. Taringnya harus tajam, cakarnya harus tajam. Kalau taringnya dipangur, bukunya dipangkas, itu menjadi harimau yang ada di kebun binatang, ya. Itu menjadi tontonan, jadi ya tetap macan tapi jadi tontonan, karena aumannya tidak menakutkan, ya. Kemudian cakarnya juga tumpul. Jadi diharapkan nanti MUI untuk kepengurusan yang akan datang ini benar-benar punya taring yang kuat, sehingga dari sisi keilmuannya, kemudian kewibawaannya, ya, kemudian karismanya harus diakui betul di tingkat kecamatan. Kemudian taringnya, cakarnya itu bisa mencengkeram masyarakat Islamnya, sehingga tidak sampai digoyah oleh aliran-aliran yang tidak sepaham dengan ideologi negara ini. Nggak ada yang bahkan ada yang dilarang, yang sengaja ingin ikut-ikut meramaikan ya, Islam di Indonesia, tapi dengan ideologi yang tidak sama, tidak mengakui Pancasila dan seterusnya. Ini MUI harus tetap berada ini, terutama kecamatan itu akar rumputnya. Jadi pengurus kabupaten itu bisa tahu kalau kecamatannya jalan. Kalau tidak ya nggak tahu memang wilayahnya itu di kabupaten. Ya yang tahu ini pengurus kecamatan. Maka saya harapkan pada nanti yang ditunjuk sebagai tim koordinator, kalau ini sistemnya harus seperti itu, ya nanti benar-benar kita pilih orang-orang yang memang benar-benar seorang ulama. Kalau menurut saya itu diakui oleh pimpinan pemerintah kecamatannya, kemudian diakui oleh ulama-ulama di wilayah kecamatannya. Dua-duanya harus ada kesatuan itu. Ya, saya kira ini sebagai sambutan saya
Kemudian yang terakhir, karena saya juga tidak diberi lembaran apa itu LPJ ya, jadi pertanggungan jawab itu biasanya ada, tapi karena ini ya beliau sakit, kemudian saya juga tidak diberi itu, sehingga dia tidak membatalkan laporan pertanggungan jawab. Ya, pertanggungan jawabnya langsung pada Allah saja, sekali disingkat. Gitu ya, gitu. Jadi seperti itu, karena memang ya buat gitu ya. Tetapi yang terpenting ya nanti kita akan memunculkan seorang tokoh ulama yang benar-benar berwibawa di pemerintah dan di masyarakatnya. Kemudian yang terakhir yang jelas ya, kalau dulu saya ingat ya sambutan beliau yang pertama di depan ketua MUI Indonesia bahwa MUI itu ya karena nggak punya wali ya harus diwali-walikan sendiri ya. Yang kedua nggak punya bawahan ya harus orangnya punya jamaah, punya kelompok yang mendukung dari masyarakatnya yang paling karisma ya, bahasanya seperti itu, supaya MUI itu punya basis. Kalau tidak ya ketuanya dan sekretaris itu ada. Kalau di sini dulu Pak Nur itu sekretarisnya ya, kalau ada ketua dengan sekretaris. Kalau ketuanya kebetulan ditakuti oleh masyarakatnya ya bagus, kalau enggak ya diremehkan, seperti itu ya. Dan ini nggak boleh terjadi nanti di masa-masa akan datang, karena situasi masyarakat terutama keagamaan di Indonesia sekarang lebih rumit untuk dipahami dan ditangani karena munculnya berbagai paham, dan ini MUI harus benar-benar tanggap dan berani untuk memberantas itu dengan senjatanya ya. Jadi MUI itu duduk wali punya senjatanya ya hukum, fatwa MUI-nya itu yang dilegalkan oleh hukum di pemerintah ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bila ada kurang 8 atas nama Ketua MUI dan pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.